Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan subscribe di channel Tips Bangun Rumah, saya doakan semoga teman-teman bisa mempunyai rumah impiannya segera. Amin, amin ya robbal alamin. Pada saat ini kita akan membahas, yaitu kalau misalkan kita mau bangun rumah, pakai tukang harian apa tukang borongan. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya, ayo kita review. Let's go! Oke, yang pertama kita akan bahas apa sih kelebihan daripada tukang harian. Oke, yang pertama itu fleksibel teman-teman. Jadi kalau misalkan tukangnya harian itu kita fleksibel. Jadi kita bisa kalau misalkan kita lihat progresnya, misalkan kerjanya kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang kinerja kita inginkan, kita bisa cut di tengah jalan. Ya karena apa? Yaitu karena harian. Yang kedua, kelebihan daripada tukang harian yaitu kamu memiliki kontrol penuh. Jadi kamu bisa memberikan instruksi untuk misalkan mengerjakan keramik, bisa mengerjakan plester, bisa ngaci, bisa bikin dinding dan lain-lain. Kamu bisa punya kontrol penuh untuk tukangnya itu bisa bekerja sesuai apa yang kamu butuhkan. Tentunya di jam kerja tukangnya itu biasanya sih dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 8 sampai jam 5 sore tergantung perjanjiannya. Ketiga, ini kelebihan untuk tukang harian itu cocok untuk renovasi kecil ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak besar, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas kekurangan tukang harian. Pertama, itu waktu kerjanya biasanya lebih lama. Kenapa nih kok bisa lebih lama? Ini oknum ya. Biasanya tukang harian itu kerjanya itu sengaja dilambat-lambatin. Karena biasanya kalau misalkan dia mengerjakan nih, satu rumah biasanya butuh waktu misalkan 4 bulan atau 5 bulan. Tapi kalau harian itu bisa dikerjakan lama, bisa mungkin 5, 6 bulan, 7 bulan. Kenapa? Karena biar dia mikir nih, saya biar dapat pekerjaan terus tiap hari nih. Kadang-kadang dia sengaja, kalau oknumnya, tukangnya itu suka dilambat-lambatin. Dan saya juga pernah mengalami bahwa untuk pengerjaan di studio ini, pengerjaan juga dapat tukang harian yang lambat sekali kerjanya. Itu jadi pembelajaran waktu saya juga masih belajar gimana sih cara bangun rumah yang benar, dapat oknum yang kurang bagus dilambat-lambatin. Oke, kekurangan kedua, harus ada kontrol atau pengawasan yang ketat sekali. Kalau misalkan pengawasannya nggak ketat, biasanya kadang-kadang ya oknum tukang ataupun kernet yang nggak benar, dikit-dikit istirahat, ngopi dulu, ngerokok dulu, datangnya mungkin nggak on time. Ini nggak cocok bagi teman-teman yang kalau misalkan nggak bisa kontrol di lokasi gitu loh, yang mungkin sibuk kerja. Nah, itu tukang harian sangat nggak cocok teman-teman. Ketiga, kekurangannya itu dari biaya itu bisa sangat bengkak karena biayanya waktunya molor. Misalkan ditarget 4 bulan, ternyata molor jadi 6 bulan, 7 bulan, sehingga biaya untuk SDM atau tenaga tukangnya itu jadi mahal sekali. Kalau misalkan teman-teman kira-kira tidak bisa mengawasi langsung, lebih baik dikerjakan secara borongan. Selanjutnya kita akan bahas apa sih itu tukang borongan. Tukang borongan itu ada dua, yaitu pertama borongan tenaga saja, dan kedua adalah borongan sama materialnya. Nah, kalau misalkan borongan tenaga saja itu juga ada beberapa variasi ya teman-teman. Jadi ada tukang yang biasa misalkan mengerjakan untuk rumah subsidi. Dia pekerjaannya cepat, tapi yang penting asal jadi. Umumnya rumah subsidi itu bukan rumah siap huni, tapi rumah yang siap renovasi. Bahkan saya juga banyak dengar rumah subsidi itu ketika misalkan mau colokin listrik, ternyata cuma stop kontak dan ditempel. Tidak ada jalur listriknya, temboknya juga keropos dan lain-lain. Dan biasanya itu kenapa tukangnya hasilnya begitu? Karena mereka dikejar dalam 1 bulan harus selesai. Kalau nggak selesai, mereka nombok gitu loh. Nah, kelas menengah juga ada kelasnya. Kalau misalkan tukangnya untuk mengerjakan rumah komersil, rumah biasa, itu juga ada kelasnya. Dia harga pasti lebih mahal. Kenapa? Karena beda dengan tukang yang biasa borong untuk rumah subsidi. Ini dia kerjanya rumah-rumah komersil. Kualitasnya mungkin nggak bagus banget, tapi nggak jelek banget gitu. Menengah lah, sedang-sedang. Nah, beda juga dengan tukang yang kualitasnya yang bagus. Biasanya tuh lebih mahal lagi. Ada harga, ada rupa. Karena memang dia kerjanya detailnya lama. Dan memang itu harganya ya mungkin bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat daripada tukang borongan rumah subsidi. Sehingga sangat mahal sekali memang. Tapi kualitasnya insya Allah biasanya bagus sekali. Nah, untuk kalau misalkan tukang borongan dengan material, biasanya untuk di 2025 ini, range harganya 3,5, 4 jutaan, sampai 4,5 jutaan atau 5 jutaan untuk rumah 1 lantai. Nah, kalau rumah 2 lantai biasanya lebih mahal pasti teman-teman, antara 4,5 sampai 5,5 atau 6 juta per meter perseginya. Jadi harga lantai bawah sama lantai atas beda gitu loh teman-teman. Oke, kelebihan pertama, biasanya waktu lebih pasti teman-teman. Karena kalau misalnya orang kerja borongan, itu biasanya dia udah punya spare waktunya, biar dia bisa menyelesaikan proyek ini dalam waktu sekian bulan. Dia udah punya target gitu loh. Biasanya kelebihan pertama adalah waktunya lebih pasti. Kedua, efisien, karena dibayar berdasarkan hasil. Jadi
Jadi harganya sudah kita kunci. Kita bisa kunci daripada material atau volume yang dipakai. Jadi kalau misalkan emang ada kelebihan ataupun kekurangan, kita juga bisa mengetahui teman-teman. Oke, kelebihan ketiga yaitu ini minim pengawasan teman-teman. Ini cocok banget bagi teman-teman yang sibuk. Ini cocok banget kalau misalkan nggak bisa ngontrol ya. Jadi nanti biasanya kontraktornya ngasih laporan entah mingguan, nanti udah di foto-foto, di video untuk progresnya seperti apa. Kekurangan daripada tukang borongan. Pertama, kekurangannya adalah sulit ganti di tukang di tengah jalan. Kalau misalkan kita sudah borongan sama dia, kita harus menyesuaikan gitu loh. Jadi nggak bisa ganti sembarangan karena sudah ada biasanya udah ada perjanjian atau sudah ada kontraknya. Kedua, resiko kualitas bangunan buruk jika harganya terlalu murah. Jadi teman-teman juga harus perhatikan gitu loh. Kalau misalkan dia harganya terlalu murah nih, ya ada harga ada rupa seperti saya bilang. Kalau misalkan harga terlalu murah, ya pasti nanti juga speknya juga murah gitu loh. Ketiga, material bisa tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati jika tidak diawasi. Kadang-kadang yang oknum itu biasa dia ngurangin spesifikasi. Jadi kalau misalkan dari awal memang tidak ada spesifikasi yang dibilang, itu biasanya dikasih yang spesifikasi yang rendah. Kita harus ngerti bahwa material yang dipakai itu harus jelas itu loh. Jadi jangan kita cuma sembari manut-manut aja, ternyata pakai bahan materialnya kurang bagus. Jadi spesifikasi harus jelas gitu loh. Jika ingin tukang harian cocok itu jika teman-teman punya waktu luang untuk mengawasi, ingin fleksibel nyuruh-nyuruhnya jika proyeknya kecil ataupun pembangunannya secara bertahap. Nah, jika teman-teman juga ngerjain dengan tukang borongan tuh gimana sih cocoknya buat apa aja? Ingin cepat selesai rumahnya, proyeknya sudah jelas desainnya, RAB-nya sudah jelas dan ada surat perjanjiannya, tidak punya banyak waktu untuk mengontrol. Oke, kesimpulannya teman-teman, jadi tadi ya ada kelebihan antara bangun rumah secara harian ataupun bangun secara borongan. Itu kembali lagi preferensi atau kebutuhannya dikembalikan lagi kepada teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan mau lebih hemat mana? Lebih hemat harian, asal benar-benar bisa diawasi, dikontrol. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bangun rumah di Yogyakarta, rumah kos-kosan, ruko, fasilitas umum dan lain-lain, itu bisa menghubungi kantor kami di Farzana Konstruksi di nomor telepon di bawah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin bangun rumah, belajar gimana sih cara bangun rumah dari nol sampai selesai, saya juga telah membuat ebook yang komplit banget, ratusan halaman, hampir 200 halaman. Itu harganya murah, cuman 99.000 aja, dan ini ilmunya saya pelajari udah ngabisin puluhan juta rupiah untuk bisa belajar menjadi kontraktor. Silahkan beli dan harganya murah banget, dan semoga ebooknya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dulu dari saya, semoga informasi ini sedikit dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dulu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.